Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kita mau katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Benar, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga.
hati kami Tuhan hanya menyembah Engkau Tuhan saat ini. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Kami percaya Tuhan saat ini Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Tengah saya udah bangkit berdiri. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin, amin. Benar Tuhan, saat kami menyembah, saat kami memuji, kami merasakan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah, mujizat-Mu terjadi. Dan kami siap Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan mengalir saat ini Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami siap Tuhan memuji-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Kita mau bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian di belakang katalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan pasti mereka pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia di belakang kekalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan kita baik, amin. Bapak terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara Tuhan bagi kami Tuhan, bagi setiap kami Tuhan saat ini Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau satu-satunya Tuhan kami. Kau Tuhan yang setia, yang selalu ada untuk kami Tuhan. Kau adalah sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami, Tuhan. Ya Yesus, Tuhan penyembuh, ya Tuhan pemulihku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita katakan, Kau satu-satunya Tuhan, Kau yang kami andalkan dalam hidup kami, Bapa. Ya Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Tuhan, Engkau yang kami andalkan pagi hari ini. Dalam hidup kami hanya Engkau saja, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Yesus, haleluya. Engkau satu-satunya bagi kami Bapa. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang kami andalkan Yesus. Kau yang memulihkan kami Bapa. Yesus Tuhan, kami sembah. Buka hati bagi Tuhan pagi hari ini. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika kita membuka hati bagi Dia pagi ini. Tidak ada sesuatu yang sukar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ketika kita tetap memandang Tuhan pagi hari ini. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun masalah, beban yang berat yang harus kita pikul, Dia sanggup menolong kita. Satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan saja. Buka hati buat firman Tuhan pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, dengan segala hal keterbatasan yang ada pada kami. Kami mau tetap andalkan Engkau. Satu-satunya dalam hidup kami. Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber penghiburan kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap setia, kita harus tetap teguh dalam Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak hal yang mungkin menghalangi kita, yang membuat terkadang kita mau mundur dari Tuhan, yang terkadang kita mau berniat untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kalau pujian tadi menguatkan kita, satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan apa yang ada pada kita. Jangan andalkan orang lain. Kita akan kecewa. Tapi kalau Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita, Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Amin.
Mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita buka hati kita buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Satu ayat pembuka untuk kita masuk lebih dalam belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Satu ayat ini saya akan baca khusus buat setiap kita pagi hari ini. Kalau biasa saya mengajak setiap kita membaca bersama. Satu ayat ini saya bacakan buat setiap kita. Dengar firman Tuhan pagi hari ini. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Injil Matius 7:21 ini dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi apa dikatakan Bapak Ibu? Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Satu hal yang mesti kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi seorang Kristen bukanlah sebuah jaminan kita masuk surga. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa yang harus Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Artinya kita bukan sekedar ibadah, artinya kita bukan sekedar berdoa, artinya kita bukan sekedar saya beragama Kristen, KTP saya Kristen, sejak lahir saya sudah Kristen. Apalah artinya semua itu, tak kala kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga dikatakan kita harus melakukan kehendak Bapa. Artinya kita tidak cukup Bapak Ibu, kita hanya sekedar rajin. Rajin tidak cukup kalau hati kita tidak terpaut sama Tuhan. Doa saja tidak cukup kalau hanya sekedar rutinitas belaka. Saya kan orang Kristen Pak, saya harus berdoa. Saya kan orang Kristen Pak, saya harus ke gereja. Kalau semuanya itu dilakukan sebatas hanya sekedar kita memenuhi sebagai seorang Kristen. Apalah artinya itu semua. Ya. Artinya adalah kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kebenaran firman Tuhan disampaikan pagi hari ini bukan sekedar kita mendengar lalu kita melupakannya. Alkitab katakan kalau kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan dalam hidup kita. Kalau kita hanya sekedar mendengar dan melupakannya, Alkitab katakan seperti halnya ketika kita bercermin, ngaca. Ketika kita bercermin kita tahu wajah kita seperti apa. Ketika kita tinggalkan sejenak, kita lupakan. Kita tidak tahu bentuk wajah kita itu seperti apa sih persisnya. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius 27 ayat 23 di situ dikatakan begini. Pada waktu itulah aku akan berseru, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sedih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tak kala kita sudah ibadah, tak kala kita sudah berdoa, tak kala kita sudah banyak melakukan banyak hal, Tuhan katakan hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Alkitab katakan, sabarlah anakku yang kukasihi, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Mau Bapak Ibu? Di sana ada hal yang luar biasa.
yang Tuhan sudah siapkan buat setiap orang yang percaya. Orang yang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang berat, yang sulit, yang tidak mungkin, yang begitu menyiksa. Hal ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, benar saya katakan ketika kita melakukannya dalam keadaan terpaksa atau menjadikan semuanya itu beban dalam hidup kita. Ya. Kita ke gereja, kita terpaksa melangkah dengan terpaksa karena hari Minggu. Kita memberi bagi Tuhan, kita terpaksa karena itu katanya harus memberi. Kita melakukan banyak hal buat Tuhan, kita terpaksa. Segala sesuatu yang kita lakukan yang terpaksa, berat, sulit, malah menjadi beban. Saya pernah mengikuti ESC, dikatakan begini, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, jangan jadikan beban. Pelayan-pelayan Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Karena apa? Yang kita layani itu Tuhan. Amin. Jangan jadikan sebuah beban, sebuah pelayanan itu. Ketika kita melakukannya dengan beban, akan menjadi berat, menjadi sulit. Menjadi sebuah kebiasaan. Kita tidak melakukan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Berbeda ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pasti akan dapat berkata seperti pemazmur katakan, perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Oh luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan semua kehendak Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti halnya pemazmur katakan, perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Artinya apa? Di dalamnya kita melayani Tuhan dengan sukacita. Di dalamnya kita berbuat bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu dikatakan Mazmur juga 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini adalah, pada saat bagaimana Pak kita dapat taat kepada perintah Tuhan? Apakah ketika saya sudah melakukan ibadah, memberi bagi Tuhan, berdoa bagi Tuhan, sudah cukupkah itu Pak? Bagaimana dikatakan kita dapat taat kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya yang pertama kita dapat taat kepada perintah Tuhan ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita dapat taat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Tak kalah hati kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tak kalah kita jauh dari Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus dekat. Ya. Dekat, datang, berdoa. Jangan tinggalkan persekutuan. Sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Dengan hati yang rindu. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua adalah. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 di situ dikatakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahku, Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita harus meminta yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita ini sebagai manusia ada banyak keterbatasan. Apa yang bisa kita lakukan sebatas yang kita bisa lakukan?
banyak terbatasnya. Dia yang tidak terbatas, yang mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan sertai jalanku. Ya. Pujian mengatakan begini, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak akan mudah dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan menyertai kita. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan menyertai setiap langkah yang kita jalani. Terlebih hari-hari yang seperti ini, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah jauh dari Tuhan. Tak kalah kita tidak minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, bagaimana kita dapat taat dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus melatih tubuh kita dalam pergaulan yang baik. Khususnya buat anak-anak muda saat-saat ini. Ada banyak pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Ada banyak pergaulan-pergaulan yang membuat jauh dari Tuhan. Ada banyak pergaulan-pergaulan yang banyak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan mau kita lakukan. Anak-anak muda dengar, kita latih tubuh kita ini dengan pergaulan yang baik. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bagaimana kita dapat melatih pergaulan kita dengan baik? Contoh yang sederhana, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang beriman. Selalu kita jaga persekutuan kita. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, apalagi kita mengikuti setiap apa yang mereka lakukan, hal-hal yang jauh dari Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat taat kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kita mau belajar 3 hal. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16, kita belajar 3 hal. Bagaimana supaya kita dapat hidup melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana Pak saya dapat melakukan yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apakah selama ini saya kurang Pak? Saya kan sudah berbuat banyak. Kita belajar 3 hal ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, saya bacakan dulu 1 ayat ini ya. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, 3 hal yang kita mau belajar dari 1 Yohanes pasal kedua ayat 16 ini. Yang pertama adalah kita dapat bagaimana supaya kita dapat hidup melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan begini, saya bacakan buat setiap kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan adalah kita tidak hidup menurut keinginan daging kita.
Kalau maunya badan kita pagi bangun tidur, apalagi Sabtu Minggu kita sudah beraktivitas, kita bekerja, melakukan banyak hal. Pagi hari waktunya ibadah hari Minggu, turun hujan rintik-rintik di luar sana. Dingin yang menyelimuti, wah luar biasa. Ya. Ketika kita tahu waktunya sudah mau beribadah, kalau kita ngikutin badan kita, daging kita gimana? Tarik selimut lagi. Pelukin guling lagi. Kita tidur lagi. Ya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus, itu maunya daging kita, badan kita. Ya. Ada banyak hal keinginan-keinginan daging yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya. Ada yang namanya perbuatan daging itu namanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala dan yang lain-lain seperti yang saya bacakan tadi. Ya. Bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan? Tak kala kita terus mengikuti apa yang mau daging kita lakukan terus dalam dunia ini. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Ada perasaan iri hati ketika melihat orang lain berhasil. Wah. Ya. Ada perasaan iri hati ketika melihat orang lain menjadi lebih hebat dari kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita menanggalkan dan menguburkan segala keinginan daging yang dapat membawa kita kepada penghukuman. Hiduplah takut akan Tuhan dan kita jalankan semua apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Maka kita akan memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, jangan hidup menurut keinginan daging kita sendiri. Tapi hiduplah menurut apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak hidup menurut keinginan mata. Di dalam Injil Matius pasal ke-6, 22, 23, saya bacakan buat setiap kita. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata ini pelita tubuh. Ya, jangan ikuti apa yang maunya mata kita. Ya. Ada banyak hal yang mudah mempengaruhi kita. Tak kala kita melihat mungkin sesuatu yang menarik kita. Wah, ketika hari liburan tiba, kita melihat iklan di TV, wah tempat liburan luar biasa. Ada kolam berenangnya, ada segala macam fasilitas yang luar biasa. Padahal kita tahu hari itu adalah hari untuk kita beribadah. Padahal kita tahu hari itu adalah hari bagaimana kita harus menghadap Tuhan. Mata kita melihat, luar biasa. Pi, bagaimana kalau kita liburan? Bukan tidak boleh liburan ya, nanti jangan salah paham. Wah, enggak boleh liburan, enggak juga. Tapi alangkah baiknya kita utamakan Tuhan dulu. Amin. Ya. Utamakan Tuhan dulu, ibadah dulu. Ibadah dulu. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita permuliakan Tuhan. Ya. Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, dunia saat ini sedang membawa kita kepada segala keinginan mata yang membawa kepada dosa dan membuat kita semakin jauh terus dari Tuhan. Kita semakin terseret dalam arus dunia yang membuat kita bingung. Ya. Banyak hal yang mudah mempengaruhi kita hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tidak hidup menurut keinginan mata. Di dalam Ibrani pasal yang 12 ayat 14b di situ dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Mata ini ketika kita melihat banyak hal
yang kadang-kadang membuat kita menjadi berdosa. Padahal Tuhan mau kita hidup kudus seperti halnya Tuhan kudus adanya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang ketiga, poin yang terakhir pagi hari ini, bagaimana kita hidup menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak hidup di dalam keangkuhan atau kesombongan. Ya. Jangan ada kesombongan dalam hati kita. Jangan ada keangkuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Sadari kalau saat ini kita memiliki banyak hal yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Semua dari Tuhan. Ya. Semua dari Tuhan. Tapi Pak, saya yang bekerja. Saya bekerja keras, betul. Betul. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, ya, sia-sia semuanya. Seperti halnya Ayub. Apa yang Ayub tidak miliki dalam hidupnya? Semuanya Ayub miliki, tapi Tuhan izinkan dalam sekejap, semua hilang. Ya. Oleh sebab itu, kita tidak hidup di dalam keangkuhan, di dalam kesombongan. Nanti Bapak Ibu silakan membaca di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21, di situ ayatnya cukup panjang ya. Lalu kalau saya singkat, saya ambil satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jangan tukarkan Yesus, iman kita demi sesuatu yang bersifat sementara, fana. Semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semua asal dari Tuhan. Sadari itu. Ya, sadari itu. Kalau Tuhan berikan kesempatan buat setiap kita hari ini, gunakan waktu, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah, menurut kehendak Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau membawa kita ke tingkat level yang lebih tinggi, naik tingkatan kita. Apabila kita dikatakan tidak hidup menurut keinginan daging, tidak hidup menurut keinginan mata, dan tidak hidup di dalam keangkuhan atau kesombongan. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mau Bapak Ibu Saudara melakukan kehendak Tuhan. Satu ayat terakhir di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Dikatakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setia beribadah, iring Yesus. Setia melayani Tuhan. Percaya kemenangan, berkat-berkat Tuhan pasti berikan buat setiap kita. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya.